Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Anda Tersetab. Baiklah, pada video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan uji autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel video ini, baiknya teman-teman subscribe dulu channelnya. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada panduan yang kurang paham atau yang ada yang kurang, teman-teman bisa cek di playlistnya karena semua videonya sudah saya sediakan untuk uji-uji statistik dengan menggunakan SPSS. Teman-teman bisa cek playlistnya di channel ini. Oke, baiklah, pada video ini langsung aja di sini saya akan menggunakan yaitu kita baca dulu teorinya, yaitu uji autokorelasi. Yaitu menurut Kurniawan, uji autokorelasi adalah keadaan di mana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan yang lain yang disusun menurut runtut waktu. Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar faktor pengganggu yang satu dengan lainnya, atau non autokorelasi menentukan tabel DW di mana N sama dengan jumlah sampel dan K sama dengan jumlah variabel bebas. Nah, autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan tes Durbin-Watson dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini ada ketentuannya, yaitu jika DU kecil dari DW kecil dari 4 kurang DU, maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Artinya di sini yaitu nilai DW itu harus berada di antara DU dan 4 kurang DU. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja di sini kita akan coba uji ini. Kita buka dulu SPSS-nya. Nah, SPSS saya di sini ada SPSS 20, ada SPSS 23 juga ada. Kita buka menggunakan SPSS 23 aja deh, yang agak lebih tinggi. Oke. Nah, di sini di tabulasi ini kita perhatikan juga di sini saya punya dua variabel yaitu variabel X1, X2 dan Y. Di sini dua variabel independennya yaitu variabel X dan variabel dependennya itu variabel Y. Nah, bagi teman-teman mungkin yang ada menggunakan misalnya moderasi, intervening, nah ada variabel Z atau variabel Y1. Nah, itu juga disebut dengan variabel jika kita uji autokorelasi. Variabel Z itu dan variabel Y1 itu kita jadikan yaitu variabel independen atau variabel, pokoknya seluruh variabel faktor dari Y dimasukkan ke dalam regresi. Nah, oke, langsung aja di sini. Di sini saya menggunakan kita perbesar ini. Di sini saya menggunakan 2X dan 1Y dengan 100 sampel. Nah, di sini juga saya kasih tips untuk pengkopian ke dalam SPSS supaya lebih cepat, yaitu kita copy ini semuanya. Nah, Ctrl C, terus kita transpose di sheet yang baru. Kita transpose seperti ini. Nah, kalau udah ditranspose, kita hilangkan spasinya dengan cara nggak usah difotoin satu-satu. Dihapus satu-satu, kita find aja dengan menggunakan Ctrl F, kita find spasi replace with nothing. Nggak usah diketik apapun, terus replace all. Nah, otomatis dia akan menghilangkan spasi di semua ini. Terus kita Ctrl C ini, Ctrl C, terus kita paste di sini. Nah, di variable view ini adalah tips dari saya untuk pengkopian ke dalam SPSS. Jadi walaupun teman-teman udah bisa, nah di sini ada duplicate exciting variable name. Artinya di sini ada nama variabel yang sama. Nah, kita cek deh. Kita cek dia berhenti di Y12. Nah, di sini ada Y13. Nah, kenapa Y1, Y2? Kenapa langsung Y13? Seharusnya Y3 ya, Y3. Nah, berarti di Y13 kita buat manual aja lagi daripada memakan waktu. Y13
Y14 dan total Y. Nah, kalau udah seperti ini tinggal teman-teman misalnya kasih nama variabelnya dengan apa ya, total variabel teman-teman kasih sesuai dengan variabel teman-teman masing-masing. Serana X1, X2 nya kualitas pelayanan, Ctrl C. Terus di Y ini kita kasih nama variabelnya kepuasan masyarakat. Nah, oke, kalau udah seperti ini kita ke data view. Nah, di sini sudah bisa dikopikan semua data kuesioner teman-teman itu, kita copy ini. Nah, kita copy hanya pertanyaannya saja sampai dengan seluruh nilai totalnya. Jadi untuk karakter responden nggak usah dimasukkan, hanya ini saja, Ctrl C, terus kita paste di sini. Nah, untuk mendapatkan nilai Durbin-Watson, kita harus meregresikan seluruh variabel ini terhadap Y. Caranya itu kita ke analyze, regresi linear. Nah, jadi pastikan teman-teman memiliki nilai total ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin data keuangan atau data akuntansi, nah, jadi variabel X1-nya, X2-nya, termasuk dengan variabel misalnya ada moderasi yaitu variabel Z atau variabel Y1 atau Z1, nah tetap dimasukkan ke independen saat pengujian autokorelasi karena itu merupakan variabel prediktor dari misalnya teman-teman variabel dependennya Y2 atau apa ya, Z. Nah, pokoknya seluruh variabel yang memprediksi Y dimasukkan ke dalam independen. Terus di sini kepuasan masyarakat atau Y-nya kita masukkan ke dependen. Terus statistik kita centang yang Durbin-Watson ini. Oke, kita centang yang Durbin-Watson, continue karena kita fokus di uji autokorelasi. Jadi yang saya centang ini, misalnya kalau teman-teman di sini kalau misalnya centang ini uji multikolinialitas, jadi kita fokus di uji autokorelasi aja dulu, continue, terus oke. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan nilai Durbin-Watson itu yaitu sebesar 2,201. Nah, bagaimana cara kita mengatakan ini tidak terjadi autokorelasi? Seperti ketentuan yang saya tadi ini. Nah, teman-teman perhatikan tulisan yang berwarna hijau ini, yaitu DW itu harus DU kecil dari DW dan DW kecil dari 4 kurang DU. Artinya DW ini harus berada di antara nilai DU dan 4 kurang DU. Nah, kita lihat tabel di tabel DU-nya yaitu kita ke sini. Nah, di sini saya sudah sediakan tabel DU-nya. Karena sampel saya sebanyak 100, berarti kita lihat di titik yang 100. Terus yang di atas ini adalah K1, K2, K3, K4, K5. Artinya di sini yaitu ini adalah nama berapa banyak variabel prediktornya. Nah, karena saya di sini menggunakan 2 variabel prediktor, artinya di sini kita menggunakan dileretan yang kayak ini. Nah, di 100 ya, kita lihat di 100. Nah, artinya di sini 1,7152. Nah, kita perbesar ini. Nah, nilainya itu 1,7152. Ini adalah nilai DU-nya atau nilai, teman-teman lihat di sini. Nah, ini DU. Artinya yaitu nilai DU ini harus di bawah. Ini adalah batas bawah dari nilai Durbin-Watson teman-teman semua. Nah, untuk batas atasnya kita gunakan kalkulator. Artinya di sini 4 dikurang 1,7152. Artinya untuk batas atasnya itu 2,284 dan batas bawahnya itu 1,7152. Jadi dia nilai Durbin-Watsonnya itu harus berada di 1,7152 dan 2,2848. Nah, misalnya teman-teman kalau untuk 100 sampel dengan sama kasus dengan saya yaitu 2 variabel,
Sorry, kameranya mati. Jadi untuk ini artinya yaitu misalnya nilai Durbin Watson saya 1,6. Nah, itu terjadi autokorelasi. Atau misalnya nilai autokorelasi saya itu 2,3. Nah, berarti autokorelasi saya terjadi masalah. Nah, bagi teman-teman yang mungkin nilai autokorelasinya bermasalah, teman-teman bisa chat saya via WA di nomor mungkin biasanya di sudut video saya sediakan nomor WA saya, ataupun di kolom deskripsi teman-teman bisa cek nomor WA saya di sana. Mungkin saya bisa bantu memperbaiki nilai autokorelasinya. Terus di sini kita lihat nilai Durbin Watson saya tadi. Nah, nilainya itu 2,201. Sedangkan batas atasnya itu 2,284. Artinya data saya tidak terjadi autokorelasi. Oke, sampai dulu di situ dulu video saya, dan bagi teman-teman yang mungkin video ini berasa bermanfaat, tolong di subscribe. Nah, karena dengan subscribe teman-teman, saya bisa membuat konten yang lebih bermanfaat lagi, konten yang mungkin bisa konten yang positif, yang untuk berguna bagi mahasiswa, bagi pelajar, ataupun bagi yang ingin belajar tentang statistik. Oke, semoga sukses teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mati setiap 9 menit?